Ketemu lagi Bu Ana. Ya, Apa kabar? Juan ya. Ya, artinya Halo, apa kabar? Sehat-sehat gitu ya. Juah-juah itu ucapan welcome, selamat datang, dan mengucapkan pagi hari, siang hari, malam. Pokoknya juah-juah adalah ucapan salam dari suku Pak. Juah-juah. kali ini kita akan bahas tentang tanah wilayah orang Pakpak. Iya. Pertanyaannya dari studi Ibu yang sedang bergelut gitu, kelihatannya sedang semangat sekali. Kenapa disebut tanah ulayat? Apa itu tanah ulayat dan mengapa? Tanah ulayat itu Bu Arta sebenarnya adalah batas imajiner dari sebuah kelompok daripada masyarakat. Jadi misalkan di dalam satu kelompok masyarakat itu ada orang-orang yang mengikatkan diri dalam sebuah budaya. Budaya itulah kemudian menjadi pengikat mereka, yang kemudian mereka tinggal bersama-sama di satu wilayah tertentu. Wilayah itulah kemudian menjadi milik bersama yang disebutkan menjadi tanah wilayah. Jadi tempat orang-orang yang memiliki budaya yang sama, itulah yang disebut dengan tanah wilayah. Jadi tanah wilayah itu identitas ya. Oh iya. Itu penting. Kalau di tanah Pakpak khususnya bersama dengan tanah wilayah ada marga-marga asli yang mendiami di sana. Disebut dalam adat Pakpak adalah Sipajek Rube. Sipajek Rube adalah marga-marga asli dan paling awal mendiami wilayah tersebut, yang kemudian mereka menjadi sebuah ikatan kekeluargaan. Itulah yang disebut dengan Sipajek Rube. Sukut Nitalun, ya, Sipajek Rube kemudian menjadi Sukut Nitalun. Sukut itu adalah orang yang menjadi kepala daripada kelompok tersebut, wilayah tersebut. Itulah Sukut Nitalun. Tapi marganya tetap sama. Marganya adalah marga-marga yang menjadi penduduk asli yang awal itu. Ya, jadi berbeda mungkin di tempat lain, tapi kalau di tanah Pakpak, tanah ulayat itu langsung berkaitan dengan marga-marga yang mendiaminya. Begitu Bu. Ya. Jadi orang Pakpak punya marga, pasti punya tanah wilayah. Pasti. Nah sekarang kan ada anaknya laki dan ada perempuan. Kalau perempuan dapat tanah nggak? Gimana? Dapat. Di tanah Pakpak ada dua kepemilikan tanah wilayah. Pertama disebut dengan Sipajek Rube tadi, itu adalah untuk marga. Dalam hal ini Pakpak kan menganut prinsip patrilineal. Jadi laki-laki disebut Sipajek Rube, tapi untuk anak perempuan yang menikah dengan marga lain, maka memiliki tanah juga yang disebut dengan Rading Beru. Jadi perempuan juga dapat tanah ya? Iya, tapi kalau dia menikah. Kalau dia sudah menikah dan tanah itu menjadi ditempati oleh marga lain yang menjadi suaminya. Jadi kalau dari suaminya non Pakpak juga dikasih? Orang Pakpak itu baik sekali ya. Orang Pakpak itu baik sekali, sehingga siapapun menantunya, baik orang Pakpak ataupun non Pakpak, itu diberikan tanah Rading Beru. Itu sebabnya di tanah Pakpak bukan hanya marga-marga asli Pakpak saja yang tinggal. Ada juga marga-marga dari Toba, dari Karo, dari Simalungun, bahkan dari Minangkabau, dari Cina. Tapi kalau Cina, ada orang Chinese gitu ya. Jadi kalau ada one day ada masalah dengan tanah, kalau Badan Pertanahan kira-kira mengakui nggak tanah wilayah ini? Sangat. Karena menurut Undang-Undang Pertanahan Indonesia bahwa alas hak itu tetap diberikan kepada pemilik tanah wilayah. Jadi di tanah Pakpak
ada lembaganya tersendiri. Ada Namanya? namanya Lembaga Sulang Silima yang mengatur dan mengeluarkan alas hak terhadap tanah-tanah yang ada di Tanah Papa. Jadi nggak bisa sembarang juga ternyata beli tanah ya? Oh enggak. Jadi di Tanah Papa itu harus benar-benar jeli juga mana yang menjadi Tanah Rading Beru, mana yang menjadi si pajak rube. Ada juga memang tanah-tanah memang itu sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Oh gitu? Ya, ada jenis-jenis tanah yang tidak boleh diperjualbelikan, dipakai boleh. Lalu itulah kemudian Hak pakai, hak pakai. Oh. Contoh misalkan seperti kuburan Cina di Sidikalang misalkan, itu kan apa itu namanya, diberikan hak oleh pakai. hak pakai. Diberikan oleh marga ujung kepada masyarakat Tionghoa untuk menjadi kuburan mereka. Jadi setiap sekian puluh tahun ya, harus jadi diperbaharui. ada pembaharuan setiap 25 tahun yang disebut dengan mengeratahi. Ada adatnya. Ada adatnya yang kemudian akan dibayarkan kepada marga ujung pemilik tanah wilayah. Sepanjang orang Pak ada, sebenarnya tanah wilayah itu sudah ada, gitu kan ya? Iya. Nah, kalau sampai sekarang abad 21 masih eksis nggak itu ya? Masih dong. Masih. Boleh dikasih contoh-contohnya? Iya. Ya. Jadi tanah wilayah apa itu dalam konteks yang umumnya itu Pak sebenarnya dibagi dalam lima suak, yaitu Pak Pegagan, Pak Kepas, Pak Simsim, Pak Kelasen dan juga Pak Doang. Masing-masing suak ini memiliki tanah ulayat. Oke. Tanah ulayat di Simsim dimiliki oleh 3 marga, yaitu Padang Berutusolin. Itu adalah marga si pajak rube di sana. Oke, 3 ya. 3. Kalau di Pegagan ada. Pegagan itu sekarang di Sumbul, daerah Sumbul, dekat Danau Toba ya. Dekat Danau Toba, Oke. Sumbul sekitarnya. Itu ada ada marga? marga, ada 3 juga. Si pajak rubenya Ada itu? si pajak rubenya adalah marga Matanari, Lingga? Lingga dan Mani. Mane. Ya, Mane. Mani. Oke, Ya. 3. Kalau di Kepas, Kepas, itu daerah- adalah Sidikalang dan sekitarnya. Oke. Itu ada 7. Ada Disebut 7. si pitu marga, yaitu yang paling tua ujung, Oke. Angkat, Bintang, Capah, Kuda Diri, Gajah Manik, Sinamo. Oh, Sinamo itu paling kecil. Iya. Oh, tapi yang paling luas tanahnya? Ujung. Oh, karena mereka paling tua. Iya, paling tua. Oh, gitu pastinya, ya. iya. Oh. Tapi semuanya luas-luas kok. Oh, gitu. Semuanya luas-luas, bahkan kadang-kadang saking luasnya tidak bisa dikelola dengan baik ya. Oh. Saking luasnya. Jadi kalau daerah Sidikalang itu kebetulan tuh banyak punya marga apa di situ? Kota Sidikalang. Kota Sidikalang itu memang itu tanah ulayat marga ujung. Oh, Dan jadi kalau mau beli tanah hati-hati. Iya, Diskusi karena dulu dengan marga ujung. Marga ya. ujung. Marga ujungnya juga ada 4 juga mereka. Oh, Jadi ada 4 empung ada mereka 4 ya. empung mereka, ada yang di Kutaraja, ada yang di Kalang di Simbara. Kalang Simbara, ada yang di Kalang Jehe, Oh. dan juga ada di Rimau Bunga juga. Oke. Dan pokoknya tanah mereka itu sekota Sidikalang itu, sekota Sidikalang. Jadi itu. kalau ada kantor bupati, ada kodim, itu Iya. pemberian itu ya? Oh iya. Termasuk gereja ya? Iya. Kantor-kantor. Pusat kota Sidikalang itu memang itu adalah tanah wilayah marga ujung yang diberikan kepada pemerintah Belanda waktu itu untuk dibangun menjadi tangsi militer, Wow. polisi, Iya. juga kantor-kantor pemerintah pada saat itu, dan sampai sekarang pun tetap masih dipakai. Nah, kalau waktu itu dengan Belanda diberikan itu apa maharnya? Ada nggak maharnya? Oh iya, kalau ada tapak itu dalam pemberian tanah ulayat misalkan baik kepada pihak Beru ataupun ke pihak pemerintah atau ke pihak lain yang dianggap perlu, contoh misalkan Ginemgem atau orang-orang yang baik yang dirasa perlu mendapatkan tanah itu ada syaratnya. Pertama waktu itu adalah 2 seluk beras
dua seluk beras itu seperti 2 liter, 2 liter beras ya. ya. Dan juga telur ayam. Telur ayam. Tapi itu kan adat ya, bukan nilainya. Bukan nilainya. Tetapi Nilai syarat uangnya maksudnya. tapi syarat secara adat sudah dipenuhi. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa diberikan kepada pemerintah, kepada kebutuhan untuk mungkin pendidikan sekolah, Ya, bisa. atau juga kepada orang-orang yang dianggap Membutuhkan. karena mereka baik. Ya, Oh. membutuhkan tempat untuk berladang atau misalkan tempat untuk tinggal, pertapakan gitu ya. Jadi di zaman dulu kan tanah Papa tuh luas ya, Luas sekali. dan orangnya juga sedikit. Jadi Ya. leluhur kita, nenek moyang kita sangat murah hati memberikan tanah-tanah ini kepada orang-orang pendatang yang datang kemudian ke tanah Papa.